Mungkin karena sayapnya yang membuatnya terbang hingga ke atas ini. Di Sabtu pagi yang cerah ini, saya, Aldi, Hadi, dan Bule akan bergegas ngecamp lagi di Gunung Krenceng, tepatnya berada di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Oh iya, saya tidak hanya berempat saja, saya ditemani oleh kawan-kawan baru yang dibawa oleh rekan saya, Aldi. Setelah menunggu kawan-kawan yang lainnya pada datang, kami pun langsung bergegas menuju Desa Sindulang, Kabupaten Sumedang. Kurang lebih estimasi dari Bandung ke sana 1,5 jam, itu pun terukur dari macet atau tidaknya perjalanan. Setelah kita memasuki Desa Sindulang, kami pun langsung memarkirkan motor di base camp. Sekaligus kita mengisi simaksi dan membayar. Ya, kurang lebih biayanya kita Rp7.000, sudah termasuk parkir beserta penitipan helm. Setelah kita mengisi simaksi, kita pun langsung bergegas berangkat menuju pos 1. Oh iya, kurang lebih perjalanan dari pos 1 atau dari base camp terutamanya sampai ke puncak kurang lebih 2-2,5 jam. Itu pun terhitung dari kekuatan fisik kita. Dikarenakan saya dan kawan-kawan sudah lama tidak muncak, kami pun sudah terasa lelah, sudah terasa engap gitu kan. Ya maklum sih, kita kan langsung naik ke gunung tanpa olahraga dulu, jadi fisik kita agak sedikit menurun. Ya pada intinya sih 1 minggu sebelum ke gunung, alangkah baiknya kita olahraga dulu ya, minimal seperti lari ataupun fitness, seperti kita bisa menguatkan fisik kita. Alright, langsung naik start menuju gerbang sih menuju ke jalur masuk Gunung Krenceng. Gak tahu tinggi sih, cuma 1.700 sekian lah, lumayan. Ya, tingginya kurang lebih 1.754 mdpl. Meskipun terbilang kecil, tetapi ini lumayan, sudah membuat kita terengah-engah. Ditambah lagi cuaca yang sangat terik. Seperti biasa, kawan saya Aldi dan Hadi mengambil kayu bakar di tepi jalan, agar nanti ketika kita ngecamp akan ada kehangatan. Kehangatan dalam keakraban, kehangatan dalam kesunyian, yang penting terasa hangat. Apalagi dihangatin sama si api unggun maksudnya. Oke Al, jangan dulu bucin, alright? Hehe. Setelah beberapa menit kemudian, kami pun langsung sampai di pos 1, pos pertama. Ya kurang lebih dari base camp 45 menitan lah menuju sana. Lumayan, dari base camp menuju pos 1 sudah terasa pegal-pegal, punggung sudah terasa dicubit-cubit oleh si Keril. Ya, dan kami pun langsung beristirahat di pos 1. Lumayan ya, udah jarang muncak, sekalinya muncak lumayan Gimana? rasa juga, langsung dibawa yang berat. Masa dicubit-cubit nggak ada punggung? Oh, bukan cubit-cubit lagi, keleket. Setelah 10 menit kita beristirahat, kami pun langsung bergegas menuju pos 2. Ya lumayan, dari pos 1 menuju pos 2 kurang lebih 20-30 menit. Oh iya, saya lupa dengan kawan-kawan yang mendaki bareng dengan saya. Ada Nisa, ada Nafisa, ada Sani, ada Indri, ada Dian, ada Hafiz, ada Isra, ada Sultan, dan ada Doni. Di sepertengahan perjalanan antara pos 1 menuju pos 2, kami pun langsung beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga kita kembali. Pada ngumpul semua ya. Kata masa lagi modal. Modal, peregangan otot gitu maksudnya kan boleh. Iya harus, sebelum mendaki itu peregangan otot itu harus ya, seperti olahraga 5 jari, gitu kan. 2 jari. Ya, itu bagus sama membuat kita tenang Ya. gitu kan, nggak kaget. Supaya kita itu melatih konsentrasi juga gitu. Untuk ketika ada pergerakan-pergerakan yang misalkan seketika itu bisa dilakukan oleh kita gitu. Iya, Jadi benar. sebenarnya dilatih dahulu lah. Ya paling efek sampingnya tuh lilis ya, gitu. Ya, Ada reot kan. dikit, Ya. kreket. Ya itu rada reot-reot dikit lah. Ada dan kun. Setelah ngobrol ngalir ngidul, kami pun langsung beranjak kembali menuju pos 2.
Setelah kita sampai di pos 2, kita pun langsung berfoto-foto ria. Kenapa? Karena di pos 2 pemandangannya sangat bagus sekali. Dengan ditambah cuaca yang sangat cerah, itu akan mendukung untuk sesi pemotretan. Saatnya sesi berfoto-foto, betul tidak? Foto Andri. Istirahat dulu sambil foto-foto. Langsung kita berangkat ke pos 3. Lumayan masih jauh lah, kurang lebih sejaman lagi kita. Beberapa menit kemudian kami pun sampai di camp area. Kami pun langsung membangun tenda di sini. Kenapa kami tidak membangun tenda di pos 3 atau pos 4? Dikarenakan kami membawa 11 orang dan ada 4 tenda. Di pos 3 dan pos 4 lahannya terlalu kecil dan itu tidak memuatkan kami untuk bertenda di sana. Sambil bersindah gurau, Hadi pun langsung membuat kopi hitam kupu-kupu. Sambil melepas penat dan bercanda-bercanda, kami pun langsung menyeruput sambil menunggu kawan uhti-uhti yang sedang memasak. Ya, memasak sayur sop. Kenapa memasak sayur sop? Dikarenakan sayur sop akan kaya vitamin, yang dimana itu bisa memulihkan tenaga kita kembali. Ya, kangkung juga ada, tapi waktu itu kangkung Makan-makan. itu teh bikin makan. Salahnya tuh dia tuh pakai. Sambil menunggu sayur sopnya matang, tak terasa kabut pun sudah turun dan membawa percikan-percikan air dan membuat udara menjadi dingin. Akhirnya makanan pun jadi. Tak menunggu waktu lama, kami pun langsung menyantap dengan lahap makanan tersebut. Lanjut di malam hari, kami pun langsung membuat daging panggang beserta bakso bakar. Alright, kita mau bikin rendang. Nyate sih tapi daging bakar, daging panggang. Bumbunya sudah siap. Setelah menunggu agak lama, akhirnya makanan pun jadi. Daging panggang beserta bakso panggang pun jadi. Setelah itu, setelah makan, kita pun langsung bergegas untuk tidur. Kenapa? Karena kita akan mengejar summit pada subuh nanti. Sialan, summit pun menjadi wacana. Kami pun kesiangan. Kami bangun jam 6 pagi. Waduh, alarm pun tidak berguna bagi telinga kami. Yang awalnya ingin melihat sunrise di pagi hari, kini sirna, tetapi tidak menutup kemungkinan dan kami pun bergegas untuk menuju puncak Kerenceng. Oh ya, kawan Aldi beserta Indri tidak ikut menuju puncak Kerenceng. Kenapa? Mereka ingin berdiam diri saja di tenda sekaligus penjaga keril kami. Dan kami pun tidak membawa keril menuju puncak agar langkah kita menjadi ringan. Di tengah perjalanan, kami pun langsung dihadang dengan tanjakan yang sangat curam, yang disebut dengan tanjakan baut. Ya, para pendaki atau warga sekitar menyebutnya tanjakan baut, tetapi tidak melunturkan semangat kami untuk menuju puncak. Akhirnya lagi sudah mau nyampe puncak, lumayan. Jadi kita melewati yang disebut namanya tanjakan baut. Orang sekitar sih bilangnya tanjakan baut. Nah, licin sih, bekas embun-embun. Dan kita sebentar lagi sudah mau sampai di puncaknya. Tak melunturkan semangat, tak melunturkan keyakinan, akhirnya kami pun bisa sampai menuju puncak Gunung Kerenceng ini. Akhirnya kami pun sampai di puncak Gunung Kerenceng. Wow, indah sekali. Sampai saya tidak bisa berkata-kata menikmati takjubnya dunia ini. Di sisi lain, kejutan pun datang. Sandi pun membacakan puisi di puncak Gunung Kerenceng.
Gumpalan awan membentang di sepanjang pepohonan. Kulihat lalat gunung sudah lebih dulu singgah di puncak. Mungkin karena sayapnya yang membuatnya terbang hingga ke atas ini. Udara di sini membuatku dingin. Membuat bendera merah putih berkibar dengan cepat. Besok negeriku milad ke-75. Negeri Indonesia. Tapi aku merasa takut. Di sini jalannya curam. Kanan kiri adalah jalan yang turun, yang membentangi bukit-bukit. Seakan puncak ini adalah singgasana tertingginya. Tapi berdiri seperti ini, melihat seluruh kota Jawa Barat sangat menyejukkan. Kupikir gunung ini juga penyumbang udara kehidupan. Di sini, sebagai manusia, berharap punya sayap seperti lalat-lalat ini, agar terbang semauku. Tapi tetap, pada akhirnya, aku memilih untuk menjadi manusia, meski tanpa sayap. Ku tahu bahwa sayap pasti akan patah, tapi setidaknya aku bersyukur punya doa terkuat untuk bisa terbang lebih jauh. Dari doa ibu, ayah, nenek, kakek, dan teman-temanku. Mereka selalu menyelami hari-hariku dengan doa-doanya. Dan dia yang sudah terlanjur singgah, meski yang singgah pada akhirnya selalu berakhir pergi, tapi ku tahu bahwa itu cinta. Sumedang, Gunung Kerenceng, 755 WIB, Sani Nurrohmah. Dasar Sani, membuat terharu. Terima kasih puisinya Sani. Semoga bisa memotivasi bagi semuanya. Setelah beberapa jam di atas puncak Gunung Kerenceng, kami pun bergegas untuk turun. Sekaligus kita pun akan berpacking kembali untuk menuju pulang ke rumah masing-masing. Tak lama kemudian, kami pun langsung membereskan tenda beserta isi-isinya dan dimasukkan ke dalam keril. Tak terasa 1 hari 1 malam sudah kita lewati bersama-sama. Bertemu dengan kawan baru, bertemu dengan kehangatan baru, bertemu dengan hal-hal baru, dengan puisi-puisi baru di atas puncak Gunung Kerenceng ini. Terima kasih kawan-kawan sudah bisa saling memotivasi, dan jangan lupa bawa turun sampahmu. Saya Wildan Sojuangon, Jurnal 2, melaporkan langsung dari Gunung Kerenceng. Salam rindu alam lestari.